السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita umur yang baru di hari yang baru ini untuk mendatangi majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din a'azzakumullah, pada pertemuan yang sudah lewat kita menjelaskan bahwa seorang muslim hendaklah ia melakukan yang lebih penting, kemudian yang penting, kemudian yang terakhir kita sampaikan adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim Ibn Hizam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hakim, "Ya Hakim, inna hadzal mala khadiratun hulwa." Harta ini adalah hijau dan manis. Barang siapa yang mengambilnya bisakhawati nafsin, tanpa keserakahan, maka Allah akan memberkahinya. Akan tetapi barang siapa yang mengambil harta ini dengan keserakahan, lam yubarak lahu fihi, Allah tidak akan memberkahinya. Maka Hakim Ibn Hizam berjanji kepada Rasulullah SAW bahwa dia tidak akan meminta kepada siapa-siapa sampai meninggal dunia. Itu janjinya kepada Rasulullah SAW. Lalu setelah Rasulullah SAW meninggal dunia dan Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar memanggil Hakim bin Hizam agar mengambil bagiannya dari harta rampasan perang, namun dia menolak. Demikian juga di khilafah Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu dipanggil untuk mengambil bagiannya dari harta rampasan perang, namun dia juga menolak. Kenapa demikian? Karena janjinya kepada Rasulullah SAW bahwa dia tidak akan meminta kepada siapa-siapa. Itu yang terakhir kita sampaikan di kajian yang sudah lewat. Kita lanjutkan sekarang. Lam yasma' radhiyallahu anhu al-maw'izah wa yahuzza ra'sahu muta'aththiran bakiyan. Hakim bin Hizam ketika dia mendengar nasihat dari Rasulullah SAW, dia tidak mengangguk-anggukkan kepalanya atau dia menangis, tidak. Thumma ya'udu fil yawm at-tali ila ma kana alayh. Lalu besoknya ia lakukan lagi. Tidak demikian. Banyak orang ketika dia dinasihati dia ngangguk, kemudian dia menangis. Tapi besoknya dikerjakan lagi.
Hakim bin Hizam tidak seperti itu. Dia tidak mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian dia tidak menangis, ya, kemudian dia tidak seperti orang yang lain besoknya dilakukan lagi, seolah-olah tidak ada sesuatu yang pernah terjadi. Wa kana syai'an lam yakun, seolah-olah dia tidak pernah dinasihati. Demikian juga kita khonifidin azakumullah, seringkali kita mendengar nasihat-nasihat yang luar biasa di kajian-kajian sehingga kita menangis, ya, menangis, hatinya seolah-olah dia tersayat. Namun begitu dia keluar dari masjid, bertemu dengan kawan-kawannya, ya, kembali lagi melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakim bin Hizam tidak demikian. Laqad baqiya 'ala al-'ahdi fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar. Dia tetap memegang janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian ketika Abu Bakar, ya, faqad kana yad'u li yu'tihi 'ata fayaba. Dia diundang, dipanggil untuk mengambil bagiannya, namun dia tidak mau. Wa hakadha istamarra hatta khilafat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian terus sampai di khilafahnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qad kana ya'ridu 'alaihi haqqahu alladhi qassama Allah ta'ala min fawqi sab'i samawat. Di khilafah Umar juga Umar menawarkan kepadanya agar dia mengambil haknya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari 7 langitnya, min al-fai', dari harta rampasan perang itu. Fayaba dzalika ta'assuran bi mau'izati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tolak semua itu. Kenapa? Begitu mempengaruhi hatinya, terpengaruh oleh nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah sekian tahun, berapa tahun itu? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah 2 tahun, Umar menjadi khalifah 12 tahun, berarti 14 tahun plus masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekitar 15 tahun dia tetap memegang janjinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak akan mengambil sesuatu dari seseorang dan dia tidak akan minta sesuatu dari orang. Ya. Wa qalla ala halihi hadhi hatta tufiya. Dia tetap dalam keadaan seperti itu, tidak menerima sesuatu dari orang dan tidak meminta kepada seseorang sampai ia meninggal dunia. Siapa ikhwan fillah azakumullah yang bisa mempertahankan apa? Nasihat yang didengarkan di kajian-kajian, di kaset, di kitab-kitab atau di buku-buku yang dia baca. Ya. Kalau bukan dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan seseorang untuk menerima nasihat itu, tidak mungkin dia akan mempertahankan nasihat itu. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman kita seperti ini. Ya, fitnah selalu menghampiri kita di mana-mana. Ya, sehingga banyak sekali orang mendengar nasihat di kajian, lalu dia apa? Menangis mendengar nasihat itu. Atau dibacakan kepadanya ayat, lalu dia menangis, tapi begitu dia keluar, dia kembali lagi. Seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Baqiya maf'ulun nasiha ila akhir lahzatin min hayatih wa hatta warahu thara. Pengaruh nasihat itu tetap pengaruhnya sampai detik-detik terakhir dari kehidupannya, sampai ia masuk ke liang lahat. Pengaruh nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekian tahun itu masih ada. Hadha huwa al-amal wa hakadha yanbaghi an takun. Demikianlah seharusnya kita beramal, mendengar nasihat dan memegang nasihat itu sampai kita mati, sebagaimana yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam. Dia tetap berpegang dengan nasihat itu dan tetap diamalkan nasihat itu. Ya, nasma' ma nasma'. Kita mendengar apa yang kita dengar, fanamdi wa nunaffidh an-nasaih wal mawa'id. Ya, kemudian kita laksanakan apa yang kita dengar. Kemudian kita mempertahankan nasihat-nasihat yang kita dengar dari kajian-kajian ini. Sekian banyak kajian ikhwani fillah azakumullah di masjid ini sejak dahulu sampai sekarang. Sudah berapa banyak kajian yang sudah kita dengar, berapa banyak nasihat yang kita telah dengar. Namun bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, lihat pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun dia rajin ngaji,
namun akhlaknya masih buruk. Akhlak terhadap anaknya, akhlaknya terhadap istrinya, akhlaknya dalam bergaul sehari-hari, ya, masih suka berbohong dan yang lain-lainnya. Ya, itu seolah-olah nasihat yang kita dengar dari kajian-kajian yang sekian tahun dan sekian banyaknya nasihat-nasihat yang sudah kita dengar seolah-olah apa? Masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga yang kiri. Kemudian فنمضي وننفذ النصائح والمواعظ لتتغير أحوالنا. Nasihat-nasihat yang kita dengar ini hendaklah kita laksanakan, kita jalankan agar kehidupan kita bisa berubah. Ya, wa ahwal ummatina, demikian juga keadaan umat ini agar bisa berubah. Walakin wa husna li halina, kata Syekh apa? Akan tetapi keadaan kita ini sangat menyedihkan. Laqad aktsarna min al-kutub wal muhadharat wal khutab wal mawa'id. Begitu banyak kitab-kitab yang kita baca, kemudian kajian-kajian dan khutbah-khutbah dan nasihat-nasihat yang kita dengar, wa ka'annaha lil thaqafati wal ma'rifah, seolah-olah hanya sekedar untuk pengetahuan saja, bukan untuk diamalkan. Ya, ini kenyataan kita. Khutbah dan nasihat yang kita dengar ini, belum lagi di radio-radio, belum lagi di TV, alhamdulillah. Namun seolah-olah apa? Sekedar untuk diketahui saja, bukan untuk diamalkan. La lil amali wa tanfid fa ila Allah mushtaka. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mengeluhkan keadaan kita ini. Ma ajmal Allah wa ma ahlah. Lakinna hubb Allah taala wa rasulahu ajmal minhu wa ahla wa aghla. Betapa indahnya harta itu dan betapa manisnya harta. Akan tetapi cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW ajmal minhu wa ahla wa aghla, lebih cinta daripada harta dan lebih manis daripada harta dan lebih berharga daripada harta. Ikhwani fi din, azakumullah. Rafi' bin Khadij mengatakan, nahana sallallahu alaihi wasallam an nuhaqib wa kunna nakri al-ardha ala thuluthi wal-rubu'i wal-ta'am al-musamma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya melarang kita melakukan muhaqalah. Muhaqalah artinya adalah dia mengatakan kepada seseorang, ini garap tanah saya, ya, yang 1 hektar ini misalnya garap. Nah, sepertiganya itu atau seperempatnya untuk saya, terserah sisanya untuk kamu. Ini garap, tidak boleh, karena bisa jadi dia rusak. Ya, maka yang punya tanah akan apa? Yang menggarapnya akan rugi. Atau dia mengatakan garap tanah saya yang 2 hektar ini, ya, pokoknya kamu kasih saya 2 ton, belum tentu dia berhasil. Ini ada keuntungan bagi yang punya tanah. Dia hanya santai-santai saja, kemudian dia mendapatkan hasil. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Apa katanya? Walakin tawa'iyyatu Rasulullah SAW anfa'u lana. Taat kepada Rasulullah SAW itu lebih bermanfaat bagi kita. Meskipun ini adalah menguntungkan yang punya tanah, namun dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan dia mengatakan taat kepada Rasulullah SAW itu lebih menguntungkan daripada keuntungan yang kita dapatkan dari tanah ini, dari hasil tanah ini. Ya, demikianlah ikhwani fillah azakumullah. Sahabat-sahabat itu bisa memimpin dunia karena mereka lebih mengutamakan taat kepada Rasulullah SAW dalam segala hal. Ya, kalau kita kan tidak, yang kita pentingkan adalah apa? Pokoknya kita tenang, kenyang, rumah saya bagus, kendaraan saya bagus, ya, masalah akhirat itu masalah nomor 2. Bagaimana kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak mengutamakan
Kemudian, jadi harta ini adalah indah, harta ini adalah manis, namun lebih indah dan lebih manis adalah apa? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan sering kita katakan, ikhwani fillah azakumullah, Rasulullah SAW mengatakan, rak'atai al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu, qabliyah subuh, itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Namun mana orang yang yakin terhadap apa? Hadis ini? Ya, manakah orang-orang yang meyakini hadis ini? Manakah orang-orang yang apa? Yakin terhadap janji Rasulullah SAW, janji Allah ini? Dijanjikan, ya, bahwa 2 rakaat subuh, qabliyah subuh itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Ya. Kemudian, kam kallafa Hakiman radhiyallahu anhu hadzal hukm. Betapa lelahnya Hakim bin Hizam untuk mempertahankan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwani fillah azakumullah. Hakim bin Hizam lelah dia, capek dia mempertahankan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Lelah dia mempertahankan janjinya. Ditawarkan harta oleh Abu Bakar. Orang ketika ditawarkan harta, diberikan harta, belum tentu dia bisa bertahan. Dia bisa bertahan untuk apa? Puasa Senin Kemis. Dia bisa bertahan untuk apa? Sholat malam. Ya, tapi kalau sudah ditawarkan harta, ya, diberikan dia mobil, diberikan ini, hanyut imannya. Ya, maka jemaah terlihat banyak sekali orang yang hanyut karena dikasih sekian banyak uang, padahal dia masya Allah tokoh agama, ya, ceramah sana sini, tapi ketika dikasih apa istilahnya pelicin atau apa saja bentuknya, tidak berani lagi menyampaikan bid'ah, tidak berani berbicara lagi tentang syirik, tidak berani lagi berbicara tentang ini, tentang itu. Ya, kenapa? Karena sudah ditutup mulutnya oleh apa? Dengan uang. Sehingga yang hak itu tidak berani disampaikan. Yang tadinya masya Allah, ya, menyampaikan tentang syirik, tentang bid'ah seperti guntur dan genter, tapi begitu dikasih uang, masya Allah, lunak. Boleh apa-apa sedikit-dikit boleh. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Jadi ikhwan fillah azakumullah, mempertahankan diri, ya, untuk menghadapi uang ini sulit. Apalagi istri menuntut untuk dibelikan mesin cuci, untuk dibelikan kulkas, anak menuntut untuk dibelikan apa? Motor. Sekolah saya sudah jauh, Pak. Ya. Semua orang-orang yang koruptor karena tidak bisa mempertahankan apa? Keimanannya terhadap uang ini. Ya. Jadi, Hakim bin Hizam sekian tahun dia mempertahankan janjinya. Itu bukan perkara yang kecil. Berat. Ya, apalagi ini dia tidak korupsi. Dipanggil untuk mengambil harta itu, dia menolak. Ya. Kemudian, kalaful kathir wal kathir. Ini melelahkannya dan memberinya beban yang luar biasa. Tapi dia bertahan demi janjinya kepada Rasulullah SAW, demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dia sanggup menahan apa? Beban yang begitu berat sekian tahun. Ya. Kemudian, laqad satara li ummatina durusan fis sabr. Dia telah mengajarkan kepada umat ini pelajaran dalam sabar, mempertahankan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan sahabat-sahabat yang lain juga demikian. Ya, Sumayyah, ya, kemudian suaminya, mereka merelakan nyawanya melayang demi mempertahankan agama ini. Ya, kemudian wadawwana lana kutuban fi quwwatil himmah wal azm wal amal. Juga dia mencatatkan untuk kita tentang kekuatan semangat dan tekad yang kuat dan beramal, bekerja keras untuk mempertahankan apa? Janjinya kepada Allah dan Rasulnya, dan untuk mewujudkan, membuktikan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Sekian lama dia sabar. Ya, ini bukan perkara kecil. Orang sanggup dipukul tapi tidak sanggup diambil uangnya. Ya, yang namanya uang ini luar biasa. Khalifudin
sampai nggak pernah lagi kelihatan apa di pengajian-pengajian. Rasulullah SAW mengatakan, "Mal faqru akhsha 'alaikum." Saya tidak mengkhawatirkan kefakiran terhadap kalian. Walakin akhsha an tuftah lakum dunya. Akan tetapi yang saya khawatirkan adalah Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kalian dunia ini. Ya, lalu apa yang terjadi? Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian akan bersaingan dalam dunia ini sebagaimana orang-orang terdahulu bersaing. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Lalu dunia ini akan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka, yaitu orang-orang dahulu, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dibukakan kepadanya dunia ini. Ikhwani fi din azakumullah. Dan ini contohnya mana ya ikhwani fi din azakumullah? Ya, demi naik jabatan dia selalu datang ke dukun supaya naik jabatannya. Untuk mempertahankan jabatannya juga datang ke dukun, dimandikan pakai 7 kembang, apa namanya? 7 rampi benang, 7 rampi benang. Kembang 7 apa? 7 macam kembang dimandikan ya pakai kain putih, kemudian macam-macam lihat ikhwan fillah azakumullah. Ya, dia tidak peduli kan? Dia tidak peduli Allah Subhanahu wa taala marah. Dia tidak peduli Allah Subhanahu wa taala murka, yang penting mempertahankan jabatannya atau naik ke jabatan yang lebih tinggi. Na'udzubillah. Kira-kira ikhwan fillah azakumullah bisa berbuat apa ini? Harta yang kita miliki ini kelak di akhirat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia akan panggil seseorang. Ya, penduduk neraka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan kepadanya, "Apakah engkau mau menyelamatkan dirimu dengan semua harta yang kau miliki? Jika aku ambil harta ini semuanya, lalu aku selamatkan kamu dari neraka ini, maukah engkau?" Mau ya Allah, ambil semuanya. Anak saya, istri saya, harta saya, semua ambil. Yang penting saya selamat dari neraka ini. Apa Allah Subhanahu wa taala mengatakan? Dahulu di dunia aku minta lebih sederhana dari itu. Tidak pernah aku minta semua hartanya. Sujud kepada di pagi hari dan di sore hari dan di siang hari, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang sederhana itu pun kita tidak laksanakan. Ya, la ilaha illallah. Baik. Kemudian tadabbur nusus awal al-amal. Mentadabburi nusus Al-Quran ini adalah permulaan dari amalan-amalan. Jadi kita mengamalkan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, mengamalkan perintah Rasulullah SAW dan menjauhkan larangannya karena mentadabburi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini yang jarang sekali ikhwan fillah azakumullah. Maka yang sering saya katakan, ikhwan fillah azakumullah, seorang muslim tidak ada terjemahan Al-Quran, tidak ada tafsiran Al-Quran di rumahnya adalah sesuatu yang tercela. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Apakah di hati mereka terkunci? Bagaimana kita akan mentadabburi Al-Quran kalau di rumah kita tidak ada Quran terjemahan atau Quran tafsiran Al-Quran? Kitab-kitab yang lain ada, buku-buku yang lain ada. Terjemahan Al-Quran atau tafsiran Al-Quran enggak ada. Ya, kalaupun ada tidak pernah dibaca. Ya, apa tidak tercela ini? Ini adalah sesuatu yang sangat tercela, ikhwan fillah azakumullah. Baik, jadi mengamalkan perintah Allah, mengamalkan perintah Rasulullah SAW itu berawal dari mentadabburi ayat-ayat Allah dan mentadabburi nusus hadis-hadis Rasulullah SAW. Perhatikan ikhwan fillah azakumullah. Hadis berikut ini yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan,
mengatakan kepadaku, Iqra alayya, bacakanlah kepadaku Al-Quran ini. Qultu ya Rasulullah, aqra alayk wa alayka unzil. Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Quran ini sementara Al-Quran ini turun kepadamu? Ya. Qala na'am. Dia mengatakan, iya, bacakan kepada saya. Di riwayat yang lain mengatakan, inni uhibbu an asma'hu min ghairi. Aku senang mendengarkan Al-Quran ini dari selain aku, dari orang lain. Ya. Jadi khairuddin azakumullah, ini juga anjuran kepada kita untuk sering-sering mendengarkan Al-Quran meskipun kita sudah menghafalnya. Ya, surah itu kita hafal, namun dianjurkan juga untuk kita mendengarkannya dari orang lain. Apakah itu dari kaset atau yang lain-lainnya. Sering-sering dengar Al-Quran. Kemudian faqara'tu surat An-Nisa. Kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian aku membaca surat An-Nisa kepada Rasulullah SAW. Hatta ataitu ala hadhihi ayat. Sampai aku membaca ayat ini. Itu apa? Fakaifa idza ji'naka min kulli ummatin fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Artinya adalah bagaimana jika kami datangkan dari setiap ummah syahid, seorang saksi, lalu kami datangkan engkau wahai Muhammad ala haula'i syahida, atas mereka ini sebagai saksi. Sekian banyak orang, engkau akan menjadi saksi. Apa yang terjadi khairuddin azakumullah ketika Rasulullah SAW mendengarkan ayat ini? Dia mengatakan hasbukal an, cukup sekarang. Ya, dia tidak mengatakan sadaqallahul azim, tapi dia mengatakan hasbuk, cukup. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Faltafattu ilaihi, aku menoleh kepadanya, kepada Rasulullah SAW. Fa idza 'ainahu tadrufan, aku melihat kedua matanya Rasulullah SAW, apa dia menangis. Lihat ikhwan fillah azakumullah, bagaimana pengaruh Al-Quran terhadap Rasulullah SAW. Ya, laqad kana Rasulullah SAW yasma'u ayatillahi tutla alaihi. Rasulullah SAW mendengarkan ayat-ayat ini dibacakan kepadanya. Fama an balaghathu ayah tasawwara maji'ahu syahidan ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sampai kepada ayat itu, dia membayangkan bagaimana kelak dia akan menjadi saksi terhadap sekian banyak umatnya ini. Ya, ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita perjalanan-perjalanan di akhirat itu yang begitu mengerikan. Ya, contohnya sebagaimana yang pernah kita sampaikan adalah tentang sirat. Ya, siratul mustaqim, sirat, titian, jembatan yang akan dibentang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas apa? Neraka jahanam. Rasulullah SAW mengatakan di kiri kanannya terdapat apa? Kalali, kain-kain, gancu. Kemudian apa? Hasaka mufaltaha. Kain-kain ini, gancu ini berduri-duri. Kemudian durinya bukan lurus, tapi dia bengkok. Karena kalau dia lurus, dia masuk, kemudian dia gampang keluar. Tapi ini bengkok supaya menghabiskan daging manusia. Di riwayat Muslim mengatakan mu'allaqah, dia bergantung. Ya, bayangkan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwa titian itu, jembatan itu, ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang, wa adaqqu minas sya'r, dan lebih halus daripada sehelai rambut. Bagaimana kita akan lewat? Ya, namun meskipun demikian, mau tidak mau dia harus lewat, harus berjalan di sana. Karena ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Dan semua kalian akan melewatinya,
bersuara tangisan-tangisan, yang dicabik-cabik tubuhnya adalah istri kita sendiri. Atau anak yang kita cintai dicabik-cabik dan dia teriak. Atau mau menolong, kita menolong, bagaimana menolong sementara dosa kita juga sudah numpuk ini. Ya, terjatuh, teriak, dia terjatuh ke neraka jahanam. Tidak bisa kita selamatkan. Ikhwani fillah, azakumullah. Semua kita akan mengalami hal yang seperti ini. Ya, tapi seringkali kita membacanya takut sejenak, kembali lagi. Ya, takut sebentar, kembali lagi. Ya seperti itu. Ya, tidak ada usaha seperti apa Hakim bin Hizam untuk mempertahankan apa nasihat yang didengar dari Rasulullah SAW. Ya, nah jadi ikhwani fillah azakumullah, mentadabburi Al-Quran, mentadabburi hadis Rasulullah SAW ini adalah awal dari apa amalan-amalan kita. Kemudian, faman balaghathu ayat tasawwara maji'ahu syahidan ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia sampai pada sebuah ayat, dia membayangkan bahwa kelak dia akan menjadi saksi atas umat Muhammad ini. Lalu bagaimana kelak kita ikhwani fillah azakumullah? Jika anak yang kita cintai, yang kita sayangi menuntut, istri yang kita cintai juga menuntut. Ya, pernah kita bayangkan itu? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu fitnah. Jadi di ayat yang lain, aduwwan lakum fahdharuhum. Mereka akan menjadi musuh-musuh kalian, maka waspadalah terhadap mereka. Ya, baik. Kemudian, qala hasbuka al-an. Dia mengatakan cukup sekarang. Wa akhadha yabki sallallahu alaihi wasallam wajilan wa khaufan min Allah tabaraka wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita, ikhwan fillah azakumullah? Nabi sudah takut. Ya. Kita kok enggak pernah takut-takut. Seolah-olah kita sudah apa? Dan di akhirat akan melewati jalan tol untuk ke surga. Ya. La ilaha illallah. Kemudian tadabburun wa ta'ammulun fima yasma' wa yutla alaihi, thumma dumu'un wa buka'. Dia mentadabburi, mencermati apa yang dia dengar dan apa yang dia dibacakan kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Dumu'un wa buka'. Dia mencucurkan air matanya, kemudian dia menangis. Ya. Inna hadha tadabbur wa ta'ammul la yaqudu bila raibin ila ad-du'a wal 'amal. Tadabbur seperti ini, mentadabburi ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencermatinya pasti akan membawa kita untuk apa? Berdoa dan beramal. Ketika kita mendengar hadis-hadis yang mengerikan seperti ini, bagaimana seseorang disiksa di kubur, bagaimana dia dijepit, bagaimana kegelapan di kubur, bagaimana cacing-cacing yang akan menemaninya di kubur, pasti dia akan takut dan dia akan mengatakan, ya Allah selamatkanlah aku dari apa? Siksaan-siksaan ini. Rasulullah SAW memerintahkan kita di dalam apa? Untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap kali sholat. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min azab al-qabr, dari siksaan kubur. Ikhwani fillah azakumullah. Rasulullah SAW mengatakan, ma ra'aitu manzaran afza' minhu qat. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan ini. Ya, bayangkan kita akan dijepit oleh kuburan itu. Ya, lalu bayangkan bagaimana ketika kuburan itu mengatakan, in kunta la abghadu man yamshi 'ala batni ilaik. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku benci yang pernah berjalan di atas perutku. Fa idulli tukal yaum, jika hari ini aku mengurusmu, fasatara sani'i bik. Engkau akan lihat apa yang aku akan perbuat kepadamu. La ilaha illallah. Ini adalah sesuatu yang mengerikan. Ya, kalau kita tadabburi, mencermati, memikirkan hal-hal yang seperti ini, pasti kita
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari kuburan ini." Ya, Rasulullah SAW mengatakan, kuburan itu adalah awal manazilul akhirah. Persinggahan akhirat yang pertama. Fa in naja fama ba'dahu ashal. Atau kama qala, jika dia selamat di kuburan, maka perjalanan berikutnya lebih mudah lagi. Ya, ini hadis-hadis seperti ini jika kita tadabburi, kita pikirkan, maka ini akan mendorong kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berdoa, sudah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari jepitan kubur. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kegelapan kubur." Maka ini akan mendorong kita untuk apa? Untuk beramal. Maksudnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kita tidak pernah mentadabburi, ya, seolah-olah surga itu sudah di kantongnya, seolah-olah batu baloknya punya surga itu masuk begitu saja. Nah, hisab yang luar biasa kualifikasinya Allah. Bagaimana kita nanti berjalan di siratal mustaqim? Rasulullah SAW mengatakan ada yang lewat di siratal mustaqim. Di sirat itu adalah seperti kalbar, seperti kilat dalam kejapan mata. Ada yang seperti apa? Burung yang terbang. Ya, wa kajawidil khayl, dan seperti apa? Kuda yang lari dengan kencang, seperti onta yang kuat, yang seperti orang yang berlari dengan kencang. Ada juga yang berjalan, ada juga yang merangkak. Coba kita bertanya, kira-kira saya ini termasuk yang mana? Ya, kira-kira mungkinkah saya ini seperti apa? Kilat itu? Mungkin kira-kira? Ya, jauh. Ya, mungkin yang kedua, mungkin kita seperti burung itu? Juga jauh. Kemudian yang ketiga, kajawidil khayl, seperti kuda yang kuat, juga jauh. Jalan bisa jadi yang berjalan atau yang berangkat. Kata Rasulullah SAW, "Famakhdhushun musallam wa makhdhushun fi nari jahannam." Makhdhush, habis, tercabik-cabik tubuhnya, namun selamat dia. Wa makhdhushun fi nari jahannam, terjatuh-jatuhnya ke neraka jahannam. Ya, falyakun hadza sya'nuna ma'ayatillahi wa hadits Rasulullah SAW. Hendaklah kita demikian terhadap ayat-ayat Allah dan terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita tadabburi ayat-ayat itu dan kita pikirkan. Ya, kemudian kita berdoa. Kemudian apa? Kita beramal, melaksanakan ketaatan-ketaatan. Jangan hanya mendengar, menangis. Ya, kemudian setelah itu dikerjakan lagi hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang-orang ketika dia salat, nangis. Ketemu sama fulan, dia. Ya, hendaklah kita mempertahankan apa? Kebaikan-kebaikan ini. Semoga apa kita sampaikan ini